Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sudah ada 3 dari intensi misa secara khusus juga pada hari ini. Ruhanya hari ini Tuhan datang untuk menjemput Nenek Iting yang sudah agak berumur. Tapi walaupun kita bersiap-siap, tak tahu kita kapan sebenarnya datang untuk menjemput kita. Seperti yang dikatakan Paulus, memang tujuan kita ialah agar supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah, dan supaya kita bisa bersama bahagia dengan Tuhan. Berjaga-jaga dalam arti ini menakutkan juga, selalu berjaga-jaga. Kapan kita tidur, kapan kita makan, nanti datang, ketakutan juga kita kan kalau namanya berjaga-jaga. Tapi bukan itu sebenarnya namanya berjaga-jaga. Lalu kapanpun kita harus siap, bukan menjadi tegang. Jadi ada seorang bapak yang memang tidak begitu peduli akan kehidupan yang kekal, cukup kaya dia ini kan. Dia tenang-tenang aja hidup. Dan seperti cerita-cerita kan yang menjemput kita malaikat al-maut. Jadi bapak ini pulang ke rumahnya pada suatu malam, dan kemudian datanglah al-maut, malaikat. Bapak, sekarang waktumu untuk dipanggil dan menghadap Tuhan. Saya belum siap. Terkejutlah dia, terkejut. Gini dulu malaikat, tawar-menawar dulu kita. Apa gak bisa kita makan dulu sebelum saya dipanggil oleh Tuhan? Makan dulu dengan anak-anakku, dengan istri, dan kamu juga ikut. Baru sesudah itu nanti terserah kamu. Malaikat ini berpikir, oke, gak apa-apa lah, makan-makan dulu. Maka makanlah mereka enak-enak. Ini makanan terakhir. Dan dibuatlah anggur sedemikian rupa. Dan rupanya malaikatnya mabuk. Begitulah kan, tertidurlah malaikat itu. Berjalanlah akal si bapak ini. Sudah ada memang daftarnya di situ. Sesuai dengan daftar kamu pada hari nomor 450. 450. Tapi masih ada 2000 lagi di sini, besok dan seterusnya. Di Tipex-nya lah nomor 450 itu. Dan dibuatnya namanya nomor 2001. Malaikat tak tahu lagi nanti dia kan. Amanlah. Bangunlah malaikat. Udah bangun. Ya. Apa boleh buat? Sekaranglah waktumu harus dipanggil oleh Tuhan. Tapi karena kamu begitu ramah dan begitu baik, dan kulihat istrimu juga masih membutuhkan, anakmu membutuhkan, jadi tajarilah nomor 450 ya. Ambillah nomor 2001 dari nomor terakhir. Padahal dia nomor 2001. Akhirnya matilah juga dia kan. Tak bisa ditipu, tak bisa ditipu maut. Pada hari ini itulah yang diingatkan oleh Tuhan. Manusia suka melupakan itu. Masa-masa terakhir ngapain? Siapa mau terus-terus berjaga? Apalagi dunia ini sangat menentang, sangat tidak setuju tentang kematian. Ada, dunia tak mau ada kematian, maunya hidup 100.000 tahun lagi. Kalau umpamanya dikatakan itu ini sudah stadium sekian, kalau bisa di kemo, masih tak mau kita mati. Detik terakhir pun tak ada yang mau mati. Kalau bisa hidupkan lagi, operasi, habis tak apa-apa. Cangkok jantung kemanapun, kalau perlu habis 2 miliar tak apa-apa. Tak ada orang yang mau mati. Tapi sialnya kita harus mati. Dan disinilah Kristus mau mengingatkan kepada kita. Yesus bersabda, berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga itu ada 2 cara, bisa pasif, bisa aktif. Pasif ialah tenang-tenang aja, kapan Tuhan datang, matilah situ.
Dia akhirnya tak berbuat apa-apa. Kenapa toh matinya? Ngapain aku bekerja? Pasiflah dia kan. Masih hidup tapi sudah mati, begitulah. Tapi berjaga-jaga yang diminta oleh Tuhan di sini sebenarnya aktif kita berjaga, bukan karena terpaksa. Jangan kita akhirnya dalam berjaga-jaga itu, belum datang, masih sehat walafiatnya aku. Alah, nggak mungkin lah, dokter sudah mengatakan sehat betul, 100% kamu sehat. Tak apa-apa, masih lama hidupku. Covid takkan mungkin datang, aku sudah membentengi dengan face shield ini dan semuanya kan, tak boleh, tak mungkin itu. Maka berfoya-foyalah, habiskanlah, makanlah apa yang bisa dimakan, karena besok kita akan mati. Tahu-tahu keluar dari rumahnya dilanggar beca, mati. Di sini tak bisa kita menjaga kehidupan karena tak tahu kita kapan Tuhan itu datang. Tapi bagaimanakah mengerjakan pekerjaan sehari-hari dengan baik, dengan seluruh totalitas kita? Sebenarnya itulah berjaga-jaga. Itulah berjaga-jaga. Ketika kita mengerjakan semua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita sadar akan godaan dunia yang bisa membuat kita terlena, bisa. Tetapi kita sadari itu, kita ambil jarak. Kita justru sebenarnya, ketika kita sukses, ketika kita berkelimpahan, di situ bahaya sekali kita tidak berjaga-jaga. Karena kita rasa milik kita dunia ini. Padahal waktu bahagia, waktu bersusah, waktu sedih, waktu kapanpun, kalau kita melaksanakannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan, itulah sebenarnya berjaga-jaga. Sehingga ada orang kudus ditanya, kalau besok kamu dipanggil Tuhan menghadap Dia, apa yang akan kau kerjakan, katanya. Dia tukang jahit, pakai tangan masih waktu itu menjahit. Saya akan tetap menjahit. Kalau besok dia dipanggil, tetap. Saya suka justru waktu menjahit itu aku dipanggil Tuhan. Saya tidak akan mengubah apa-apa. Karena itulah. Jadi para bapak dan ibu dan saudara sekalian sadar akan kapan Tuhan itu datang, kita tidak tahu dan tak seorang pun tahu. Dokter yang paling pandai pun tidak tahu. Tak stadium berapa pun di stadium 7, tak tahu itu dokter. Hanya Tuhan yang tahu. Karena banyak juga yang sembuh. Banyak tanda keajaiban. Tapi di sinilah siapkanlah diri kita, kerjakanlah. Kalau kita sebagai bapak, sebagai ibu, pekerja kantor atau petani atau apapun itu, kerjakan saja sesuai dengan totalitas hidupmu untuk menghormati Allah, maka itulah kita berjaga-jaga. Amin.